Dengan perolehan predikatnya adalah cukup sehat, cukup sehat. Dengan perolehan cukup sehat menyatakan bahwa pengurus cukup berhasil dalam mengelola lembaganya. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 yang disajikan oleh pengurus, oleh eksternal audit telah menelaah dan meneliti, selanjutnya memberikan opini VTP wajar tanpa pengecualian. Dengan perolehan opini ini memberikan gambaran bahwa pengurus telah cukup berhasil dalam mengelola lembaga ini dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang telah ditetapkan. Terakhir, rekomendasi. Dengan tetap menghargai jerih payah kepengurusan KSP Pintu Air selama ini, pengawas pun melihat bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh kepengurusan yang baru, kepengurusan masa bakti 2024, agar kinerja KSP Pintu Air tetap dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Antara lain, yang pertama, kebijakan dasar kepengurusan koperasi yang belum dituntaskan agar diselesaikan, seperti amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi. Yang pertama. Yang kedua, intensifkan pendidikan dan pendampingan terhadap anggota agar keanggotaan benar-benar berkualitas. Yang ketiga, intensifkan diklat bagi komite dan manajemen untuk menciptakan SDM yang unggul atau yang berkualitas. Yang keempat, kebijakan pengadaan aset tidak bergerak, aset mati, ini perlu dipertimbangkan. Yang kelima, intensifkan pendapatan usaha koperasi melalui pinjaman-pinjaman yang produktif dan menghasilkan. Yang keenam, perlu peningkatan omset pada PT, unit usaha PT. Demikian laporan sekaligus pertanggungjawaban pengawas menutup masa bakti kepengawasan KSP Pintu Air tahun buku 2015-2019. Mudah-mudahan laporan ini dapat melengkapi apa yang disajikan oleh pengawas dalam laporannya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kepada anggota tentang kondisi perkembangan KSP Pintu Air. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke acara berikut, dialog. Untuk dialog ini telah diatur per area. Area timur bagian timur, timur bagian barat, area Flores Barat 2, Flores Barat 1, dan Flores Timur. Timur bagian timur bertempat di cabang Betun, timur bagian barat bertempat di cabang Kupang. Flores Barat 2 di cabang Bejawa, Flores Barat 1 di kantor pusat lantai 2, dan area Flores Timur di kantor cabang Larang Tuka. Untuk sesi dialognya diatur 3 sesi. Sesi pertama 2 area, sesi kedua 2 area, dan sesi ketiga 1 area. Kita membuka sesi dialog ini dari cabang timur bagian timur dari kantor cabang Betun. Kami persilakan. Oke, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Area timur bagian timur. Bapak Ibu pengurus di kantor pusat yang kami hormati. Saya Florencia Scholastica Bria, anggota KSP Kopi Pintu Air Cabang Betun, dengan nomor anggota 61047, ingin menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama, suku bunga pinjaman pada KSP Kopi Pintu Air 2% tetap bagi kami anggota sangat besar. Kami berharap pada tahun buku 2019 dapat dipertimbangkan. Yang kedua, biaya pendaftaran awal sebagai anggota KSP Kopi Pintu Air kalau boleh tetap, karena selama ini ada peningkatan setiap tahun untuk perkembangan keanggotaan ke depan. Saran. Yang pertama, kami senang dan berharap kalau boleh toserba di kantor cabang besar. Kalau boleh di bagian timur. Yang kedua, agar KSP Kopi Pintu Air tetap berkembang baik, maka kami berharap agar para petinggi memikirkan Bank Pintu Air untuk menjawab kredit besar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sika. Yang kedua dari area Timur Bagian Barat bertempat di kantor cabang Kupang. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari perwakilan anggota bagian Timur Barat cabang Kupang. Nama saya Saudara Yakobus Esos, nomor buku anggota 174587. Izinkan kami untuk memberikan usul saran sebagai berikut. Mohon maaf, Bapak Ketua dengan para pengurus pusat, ada 7 poin yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, dari cabang Kupang terdapat SHU-. Kami sebagai anggota, kami mohon kalau bisa dari kantor pusat mengeluarkan aturan yang betul-betul bisa mewajibkan para anggota kita yang mempunyai simpanan saham yang besar harus wajib dipinjamkan. Artinya selama ini SHU ini terjadi minus bukan karena kelalaian dari pinjaman, tetapi karena terjadinya non saham besar dari anggota yang simpan non saham di cabang Kupang. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan kredit macet. Harapan kami kalau bisa dari kantor pusat bisa mengeluarkan aturan-aturan yang mengikat dan dapat membentuk tim khusus untuk bisa menyelesaikan ini. Terus yang ketiga, kami sebagai anggota kami juga sudah
sudah terjawab dan sampai saat ini 5 hari kerja hari Sabtu mereka tidak kerja dengan alasan dengan COVID. Tapi harapan kami ke depan kalau bisa ini tetap dipertahankan 5 hari kerja hari Sabtu dengan Minggu mereka bisa istirahat. Karena selama ini pengalaman kami melihat bahwa kami juga di sekitar ini kami Modal Mandi ini teman-teman di kantor cabang Kupang ini kerja sampai jam 12 jam 1 malam. Menurut saya secara manusia bisa ini anak-anak saya juga sebagai anggota saya merasa bahwa ini tidak harus sampai kayak ini dalam yang bermartabat ini. Yang terakhir saya minta maaf mungkin khusus untuk pengasuhan kami harus kerja kalau misalnya ada info-info dari kantor cabang atau dari KCP menyangkut dengan kepegawaian atau perusahaan apa saja yang menyangkut dengan ini. Kalau bisa jangan seperti ibarat seperti paku bumi langsung ditancap, langsung tidak ada informasi dengan tim komite cabang atau manajemen di cabang langsung ambil keputusan, misalnya bepergian dengan ormas segala macam. Menurut saya tidak terlalu santun kalau seandainya organisasi atau lembaga yang betul-betul sudah tambah kurang 25 tahun yang kami junjung tinggi ini, kalau tetap ini tetap berjalan seolah bahwa diktatoris kita muncul. Ini harapan kami anggota. Karena sudah berubah, tadi saya senang setengah mati dari Bapak Wakil Bupati katakan sumber daya manusia kita. Dengan cara mungkin ini kami kasih masukan ini untuk menjadi bahan untuk kita ambil bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih dari Bapak. Bapak Ibu sidang yang terhormat, kita sudah mendengar sesi 1 2 orang menanya. Kami memberi kesempatan kepada pengurus dan pengawas untuk menanggapinya. Kami persilakan. Kami dapat menjawab 2 penanya dari timur bagian timur di cabang Ritun atas nama Ibu Florencia Scholastica Ria. Pertama, beliau menyampaikan bahwa pinjaman dengan bunga 2% itu sangat tinggi. Kalau boleh pengurus pusat untuk menurunkan pinjaman ini menjadi berapa tentu tidak disampaikan tadi. Dalam usulannya tadi bilang mohon bunganya diturunkan. Perlu saya memberi jawaban kepada Ibu Florentina dan semua pemirsa yang mengikuti acara kita pada siang hari ini. Bunga 2% itu sejak lahir dengan 2%. Lalu 2% ini itu bagi orang-orang NTTB, nelayan, tani, ternak, dan buruh itu dirasa sangat kecil. Nah ini lalu kemudian kita akan menerima juga simpanan dari anggota. Juga kita memberi bunga. Bunganya 1%. Dan kalau si suka yang di bank dengan deposito kita 1/4%. Itu dalam perjalanan kita tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun-tahun 2019 kita turunkan menjadi 1,1%. Dan lalu kemudian kita memberi pinjaman dengan 2% itu dirasa besar. Tetapi bagaimana dengan simpanan? Kalau kita turunkan pinjaman, maka simpanan juga harus ikut turun. Jika tidak, itu akan merusak hitungan SAU kita nanti. Lalu kemudian pinjaman ini juga tidak mulus.
Namanya kredit ya. Kredit itu dengan segala macam aturan, jaminannya. Lalu kemudian anggota tidak bayar kayak orang arisan. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa arisan saja orang menunggak, apalagi pinjaman, kredit. Nah kalau pinjaman ini mulus, bayarnya 100%, itu kita membayar biaya bunga, biaya dana itu mudah saja. Tetapi kalau pinjaman ini banyak macetnya, banyak ragu-ragunya, banyak tidak lancarnya, bagaimana kita bisa membayar biaya dana dan operasional seperti gaji pegawai dan lain-lain. Jadi saya kira permintaan ini sejak di Prarapi itu juga banyak cabang yang minta, tetapi dari 52 cabang kita kan menganut 50% tambah 1. Kalau usulannya melebihi 50% tambah 1, maka kita juga ikut turunkan. Dan dengan sendirinya bunga juga yang mana kita motivasi untuk masyarakat NTB, nelayan, tani, ternak dan buruh ini budaya menabung, itu akan sangat tidak bisa diandalkan. Karena selama ini dengan bunga yang kita berikan, bunga tabungan minimal 1% per bulan, itu motivasinya, dan banyak anggota kita berbondong-bondong untuk menabung. Karena mereka banding dengan di lembaga bank itu bunganya sangat kecil, 1 tahun 4%, 5%, sampai 6%. Jadi kita 1 tahun 12%. Jadi saya kira ini jawabannya. Terima kasih untuk Ibu Florencia. Nanti kita kaji kembali untuk tahun buku 2020 atau 2021. Dan yang kedua adalah beliau menginginkan toserba atau toko swalayan itu harus ada di cabang-cabang besar. Iya memang kita punya modal toko swalayan ini 50.000 per anggota saham, untuk bagaimana kita membangun usaha untuk memberikan kontribusi agar akhir tahun kita mendapatkan SAU. Nah 50.000 ini kita kali sekian ratus anggota, lalu kemudian kita bangun. Pertama kita bangun swalayan di Momere karena kantor pusatnya itu menjadi pertama, dan itu nanti akan membuat satu lembaga untuk perdagangan grosir. Jadi dia pusatnya, dia bukan jual gadget, tapi dia akan jual ini namanya jual apa itu? Distributor untuk cabang-cabang atau toko-toko atau kios-kios semua anggota, dan mungkin kantor-kantor cabang yang sudah punya bangunan dan sudah disiapkan untuk pelayanan. Lalu kemudian perlu diingat untuk kita merekrut anggota, lalu anggota ini juga perlu kita dampingi, bimbing. Menyambut uang ini tidak mudah. Kalau kita ngomong teori gampang, untuk kelola gampang. Beli sekian, jual sekian, tetapi yang melaksanakan manusia yang belum teruji juga bisa menjadi malapetaka buat kita. Dan ini juga kita tidak serta-merta membangun. Jadi kalau teorinya kita omong mudah, tetapi dalam praktek begitu tidak mudah. Jadi saya mohon untuk semua pahami kenapa kita sampai dengan dalam laporan pengawas tadi bahwa untuk swalayan kita juga belum memberikan
kontribusi laba yang memuaskan. Dan ini kita juga perlu tahu. Sehingga kalau usulan ini ya kita nanti dalam proses perjalanan dari waktu ke waktu dan kita tidak serta-merta untuk satu kali bangun. Dan dananya juga dari mana? Dananya adalah dari anggota, masing-masing anggota dengan kontribusi 50.000 per anggota. Jadi saya kira saya dapat menjelaskan begitu. Mungkin Pak Ketua Pengawas, pas Ibu Sek, pas. Biaya pendaftaran tidak boleh dinaikkan. Kita tahun lalu 350.000. Tahun 2020 dengan 450.000. Ini anggota-anggota yang banyak protes itu yang saya kadang-kadang tidak masuk akal. Yang kita naikkan itu adalah anggota baru yang mau masuk, tapi bukan anggota lama. Kenapa kita harus naikkan? Karena dia harus ikuti dengan segala kekuatan yang mana anggota lama sudah kontribusi. Contoh, pembangunan bagi anggota baru 100.000 bagi anggota AB2. AB1 itu dengan 250.000. Lalu kemudian untuk kontribusi kita bangun kantor pusat ini 100.000. Berarti sudah 350.000. Lalu tahun 2020 kita dengan mau mengembangkan sektor real, yaitu minyak, garam, air minum kemasan, SPBU, pariwisata. Dan ini rencana kita ke depan harus ada modal. Dan modal ini adalah sahamnya dari anggota. Nah ini anggota baru kan dia tidak bisa ikut anggota lama yang sudah 1-2 tahun yang lalu. Karena dia juga harus menjadi anggota yang bisa mengikuti semua kegiatan. Karena memang kita punya lembaga ini maunya semua anggota yang masuk itu menjadi milik bersama. Dalam arti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak dibedakan orang perintis lain, orang yang yang sudah puluhan tahun itu lain, tidak. Siapapun dia masuk di lembaga ini menjadi kebersamaan. Jadi saya kira untuk Ibu Florentina, pembentukan bank itu aja. Kalau kita ini sebenarnya sudah punya bank ini. Memang satu waktu kalau memang kita mau supaya memisahkan anggota kita ini yang kecil-kecil kita layani di simpan pinjam. Nanti bank kita bentuk bank itu namanya BPR. Lalu kemudian BPR ini juga harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Jangan asal orang. Kalau kita punya kondisi yang ada ini, kita selalu gaungkan teriak SDM. Ya memang SDM ini kenapa? Karena dari kelompok KCP, unit KCP cabang, itu semua itu mereka diangkat karena memang dari relawan. Itu yang selama ini kita jalan. Lalu karyawan-karyawati ini juga banyak titipan dari kita punya relawan-relawan tadi. Karena mereka sudah merelakan mereka punya ini dan terkumpulah kelompok menjadi unit menjadi KCP menjadi cabang, dan mereka punya jatah untuk mereka punya anak saudara-saudari untuk menjadi pelayan di pintu air. Kita tidak seleksi secara profesional, sehingga ini menjadi juga kendala buat kita. Jadi kita tidak bisa cuci tangan bahwa ini salahnya siapa, tetapi ini karena kebersamaan kita, sehingga yang kurang kita perbaiki, yang baik kita tingkatkan.
Jadi saya kira demikian untuk Ibu Florentina. Di area timur bagian barat, nama Pak Yakubus. Ada cabang Esau Minus. Lalu kemudian kenapa Esau Minus? Karena anggota hanya simpan dan tidak mau pinjam. Tadi disarankan supaya yang simpan itu juga wajib pinjam supaya ada aturan. Ya memang selama ini kita sudah buat aturan, tetapi yang minus ini juga perlu kita ketahui. Mungkin kerja dari komite karyawannya tidak maksimal, sehingga hasilnya juga cabangnya minus. Dan cabang minus ini yang paling pertama dipertanyakan itu adalah anggotanya seperti apa. Apakah anggota ini mau cari untung di antara kita berkooperasi yang seperti ini, atau kita mau memberikan sesuatu yang baik untuk kebersamaan ini? Rata-rata semuanya pinjam bayarnya susah, pinjam tahu kantornya, ketika bayar tidak tahu kantor, dan ini akibatnya kita harus keluarkan ekstra biaya, harus dengan tim. Itu berarti biaya akan membengkak. Jadi semuanya ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dan merusak. Jangan sampai kita sendiri yang merusak lembaga ini. Jangan pikir yang merusak itu pengurus pusat, pengawas. Tidak. Kami di pusat ini hanya mengkoordinasikan. Tetapi yang bermain di ujung tombak itu adalah anggota dengan Bapak Ibu komite, mulai kelompok, KCP, unit, dan cabang. Jadi kalau salah, itu sudah tradisi kita. Tiap bulan kita pertemuan untuk mendapatkan informasi dan kemudian disolusikan. Tapi bukan lempar ke kantor pusat. Kantor pusat ambil kebijaksanaan untuk menjaga, mengawasi, supaya kita jangan sampai menyalahgunakan dalam kebersamaan ini. Cabang minus ini juga adalah perlu orang bilang koreksi, refleksi, periksa. Dan ini kata ini gampang. Saya kadang-kadang sampai dengan tidak enak saya bilang kita ini punya negara berketuhanan yang Maha Esa. Kita menganut Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita, kalau orang punya, kita punya. Utang bayar, bukan utang tidak mau bayar. Itu saja. Jadi kita tidak perlu cari kambing hitamnya. Kita perlu penyadaran. Hati kita ini datang bukan untuk saling membantu, tetapi saling mencari celah untuk kita bisa mendapatkan harta yang tidak halal. Dan ini sebenarnya bukan ajaran kita selalu dengan ke masjid, ke gereja, ke pura, dan lain-lain. Ini semua ini bisa dipertanyakan. Orang beragama macam apa sehingga terjadi satu kebersamaan menjadi rusak? Saya kira kita terlalu banyak bermain sandiwara. Jadi sebaiknya kita benar-benar kembali melihat diri dulu. Dalam kebersamaan itu kita pinjam bayar atau tidak? Jangan teriak orang lain dulu. Sehingga pertemuan tiap bulan itu untuk apa sebenarnya? Kalau memang itu tidak ada gunanya, kita ikut pola paham saja. Bang, tidak ada pertemuan bulanan. Mereka tidak pernah ada pertemuan, apalagi namanya pendampingan, tidak ada. Anda menjadi orang kaya,
tapi kaya yang halal. Bukan kaya kita kumpul-kumpul orang punya uang lalu kita bagi-bagi, itu bukan tujuan kita. Dan dalam Mars kita selalu bilang, ingat juga orang kaya adalah datang dari orang miskin yang bermental kaya. Saya kira kita semua ini yang dalam 4 elemen nelayan, tani, ternak, dan buruh ini memang orang tidak bisa bilang, tapi kita sendiri bilang bahwa kita ini kelompok orang miskin atau orang ekonomi lemah lembut. Karena itu maka perlu kita bangun kebersamaan untuk saling menolong. Dan lahirnya Pintu Air itu lahir dari satu kelompok yang namanya arisan. Arisan berubah menjadi UBSP, usaha bersama simpan pinjam, lalu kita ubah lagi menjadi kredit union atau koperasi kredit. Jadi itu sejarahnya, sehingga perlu kita tahu. Jadi itu pertama, lalu kemudian kredit macet. Saya kira kredit macet kita sudah tahu. Siapa sebenarnya menjadi biang keladi di sini? Kredit macet juga anggota. Kita tidak pernah kasih satu orang pun non anggota. Kita hanya kasih anggota. Anggota kita dari awal itu dengan 0% tunggakan dari awal. Tapi dalam perjalanan kurang lebih tahun 2015 masuk 16 sudah mulai harus dengan jaminan. Harus dengan jaminan, harus dengan notaris segala macam. Itu kan menguras kita punya biaya. Sebenarnya ini tidak perlu sebenarnya kalau kita mau jujur untuk membangun kebersamaan ini. Gerakan gotong royong ini, dulu nenek moyang kita sudah mewarisi kita punya kehidupan ini. Semuanya ini datang dari gotong royong, saling membantu. Lalu kemudian masa kerja pengurus, pengawas, usia pensiun. Kalau usia pensiun kita itu 68 tahun, itu supaya bisa dibedakan. Lalu kita punya budaya di Pintu Air ini juga memang lain dari yang lain. Kalau budaya kita ini ikut aturan undang-undang, kita bukan mengurangi undang-undang, tetapi kita melihat selama ini. Kalau aturannya 5 tahun kita ganti, 5 tahun pengurus pengawas baru, ganti lagi. Koperasi itu tidak pernah berkembang. Pintu Air riwayatnya lain. Saya ini pendiri, perintis, pelopor, penggerak, inspirator. Dan saya diamanatkan oleh anggota jadi pengurus. Belum tergeserkan, nanti sebentar digeser sudah. Iya. Kenapa? Karena banyak orang yang datang untuk jadi pengurus, pengawas, komite, itu hanya mau dapat upahnya, gajinya. Lalu kalau mau bilang gaji, kita ini bukan lembaga bisnis, kita ini lembaga pemberdayaan. Kita lihat contoh saja, namanya pemberdayaan manusia yang kita kumpul begini banyak ini juga tidak semua taat kepada aturan. Dan ini bukan dengan mudah untuk kita mengubah mereka menjadi orang yang tertib, disiplin. Tadi Bapak Deputi menyampaikan bahwa negara ini juga untuk mencerdaskan bangsa ini juga tidak mudah. Sudah 70-an tahun merdeka, kita masih juga negara yang banyak juga SDM kita masih juga perlu dibangun dari waktu ke waktu. Nelayan, semua kita ini adalah orang-orang yang sekolahnya juga tidak jelas. Kalau itu pun jelas juga menjadi provokator. Ini juga perlu kita sadari. Karena untuk membangun Indonesia ini membangun harus dari
kelompok-kelompok ini. Kalau kelompok ini juga saling mengadili, melihat yang ini sudah tidak betul. Nah lalu kemudian gedung ini dibangun, siapa yang bangun? Orang pintar siapa yang datang di sini? Tidak ada. Kita ini yang berdayakan ini dengan memberikan kepercayaan kita. Dan yang mengurus juga dengan karena amanat ini dijaga. Jadi saya kira ini untuk dari Kupang. Lalu SK diberikan harus perorangan. Saya kira SK kita ini juga kadang-kadang SK-nya ada 50 karyawan yang diangkat. Bagaimana kita masing-masing memberi satu-satu, dan pengadministrasian juga sangat tidak ini. Mungkin SK-nya digabung, tetapi petikannya masing-masing itu terlalu ada efektivitas. Jadi kita jangan terlalu sudah lembaga pemberdayaan, uang saja sudah kita dengan penuh perhitungan. Kita buat juga ini biaya-biaya, semuanya itu biaya dan uang. Dan bagaimana kita bisa dapat untung yang baik kalau semuanya kita buat menurut ini selera kita masing-masing. Dan selama ini apa yang salah? Kalau itu memang itu salah, kenapa ini gedung ini ada? Ini juga perlu dipertanyakan kepada kita semua. Kita jangan datang cari-cari soal lah. Saya sudah bilang, yang salah mari kita benahi bersama. Yang benar kita tingkatkan, jaga ini, dan ini menjadi ikon, menjadi kebanggaan kita, bukan kebanggaan ketuanya. Bukan. Ketua itu kepalanya saja. Kita ini kan istilahnya satu tubuh banyak anggota. Kaki, tangan, dan lain-lain ini punya tugas masing-masing. Jadi saya kira ini demikian. Lalu kemudian dikendalikan lagi. Termasuk kendaraan ini setelah kita amati, yang kita beri kepada karyawan, bawa gunakan 75% untuk kepentingan dirinya, 25% untuk lembaga. Karena itu kita ambil kebijakan ini. Tapi anggota masih mau bela. Dan mau bela nanti yang rugi siapa? Ini bukan perusahaan perorangan. Ini perusahaan bersama. Kita harus hati-hati. Malah saya minta Pak Yakobus itu mestinya sarankan kendaraan itu jangan diberi sembarang orang. Nah itu baru benar. Ini malah harus diberi kepada karyawan. Karyawan pergi pacaran juga bawa ini kendaraan. Dan ini yang tidak pernah kita lihat selama ini. Dalam perjalanan kita lihat, dari waktu ke waktu kenapa sampai kita buat aturan ini? Karena memang kita lihat biayanya terlalu tinggi. Dan ada pos yang perlu kita kurangi dengan cara ini. 5 hari, kita cukup 5 hari ikut ASN, pegawai negeri. Kenapa tidak bilang kita cukup 2 hari kerja? Iya. Kita dari awal ini kita bangun ini hari Minggu, hari tanggal merah semua kita kerja. Kita buka toko, bagaimana toko ini buka tutup pada hari Sabtu tutup, hari Minggu tutup untuk karyawannya pergi jalan-jalan. Kalau ada toko tutup begitu kita juga ikut. Kita ini siapa yang beri kita subsidi kasih kita? Kita benar-benar mencari makan dari kita punya keringat, darah, dan air mata ini kok. Tetapi memang kita sudah buat aturan 1 Juli kita kembali ke 6 hari. Jadi tidak bisa, kena kurang, waktu kita ini kurang karena apa? Covid. Biaya kita memang tinggi, lalu kemudian pendapatan kita rendah, kita kurangi hari kerja. Lalu hari kerja ini harus dipertahankan cukup 5 hari. Ya kalau Bapak jadi pengurus lebih enak ya, supaya tidak usah kerja pun koperasi ini jalan. Jadi saya kira terima kasih untuk ini. Keputusan pengurus
dan komite harus anggota tahu. Aduh, bagaimana kita mau maju? Anggota sudah mengamanatkan. Macam kita kasih pilih Bapak Presiden. Bapak Presiden pilih dia punya kabinetnya. Apa rakyat Indonesia ini tentukan? Tidak bisa begitu, Pak. Ini kita punya ini amanat dari anggota itu sudah kita jalankan. Hasilnya baik atau tidak? Dan itu yang Bapak harus tanya. Tapi jangan lalu kita harus tanya semua anggota 231.000 ini. Masing-masing kita tanya bagaimana kita mau maju. Berarti kita ini kan mau supaya lembaga ini cukup bangunan ini menjadi momen momen saja. Monumen yang lebih dalam lagi namanya fosil. Supaya sejarah tuh. Jadi saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang baik ini, tetapi kita juga perlu mengkaji mana yang bisa kita pakai dan mana yang tidak. Terima kasih sekali buat Bapak yang urus. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk Betul dan Kupang saya kira cukup ya. Segala pertanyaan usulan tadi sudah dicatat, nanti kita akan bicara kemudian evaluasi atau setelah terbentuknya kepengurusan baru akan ada tindak lanjutnya. Kita lanjut ke sesi kedua dari cabang Flores Barat 2 bertempat di cabang Bejawa dan Flores bagian timur di cabang Larantuka. Pertanyaannya sudah dijawab dan ditanyakan, tidak perlu diulang lagi. Dan mohon jangan bercerita ya. Saya persilakan dari Bejawa. Pimpinan sidang yang saya hormati, saya Hirmi Musraga Aran dengan nomor anggota 191694. Nama Hirmi Musraga Aran. Ya. Atas nama seluruh anggota pada wilayah Flores bagian timur, terkhususnya cabang Larantuka, saya ingin apresiasi atas berbagai terobosan, program kerja dan metode pemberdayaan yang telah dilakukan oleh manajemen sehingga sampai saat ini Kopi Pintu Air masih eksis dan tetap bertahan sebagai koperasi yang mandiri dan berdaya saing. Jadi eksis dan mandiri bukan dengan tantangan, gesekan dinamika baik dari dalam maupun dari luar lembaga. Oleh karena itu di momen Maret kali ini mari kita bedah bersama sebagai sebuah keluarga besar agar ke depan kita semakin mampu untuk memampukan mereka yang belum mampu, agar dalam kemampuan kita bersama kita dapat mewujudkan kesejahteraan anggota secara mandiri. Kami memiliki usul dan beberapa pertanyaan di agenda kali ini. Yang pertama, pendasaran utama yang menjadi persentase anggota pas menikah adalah pendidikan anggota. Karena pendidikan ini sendiri dapat memampukan anggota untuk berpikir maju dan cerdas, merasa bahwa Kopi Pintu Air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan anggota pada khususnya. Oleh karena itu, tidak butuh terobosan baru dari kantor pusat, terkhusus di bidang pendidikan anggota, agar seluruh anggota dapat memahami secara sungguh makna hidup berkoperasi itu sendiri. Kemudian, cabang dan pengurus di kantor pusat untuk memiliki banyak cara dan kreasi metode perekrutan anggota seperti apa. Dan saya yakin Kopi Pintu Air selalu aktif dalam promosi kegiatan yang salah satunya dalam bentuk kalender tahunan. Yang ini kami mengusulkan, kalau dapat, gambar yang disajikan dalam kalender bisa disesuaikan dari masing-masing cabang. Potret kegiatan kelompok-kelompok, potret kegiatan cabang dapat dicetak sesuai kebutuhan cabang. Sehingga saya yakin dari kegiatan seperti ini dapat memotivasi animo masyarakat untuk bisa bergabung di Pintu Air. Nah, kemudian sejauh ini pelayanan baik manajemen maupun komite sudah sangat prima.
Tetapi salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah harus ada koordinasi yang intens dengan para komite kelompok terkait realisasi pinjaman. Survei harus dilakukan secara akurat dan koordinasi lebih ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir kredit macet dan berdampak pada kerugian lembaga. Kemudian usul yang berikut, bagi para pengelola, komite atau manajemen yang telah melakukan tindakan penyelewengan terhadap lembaga, nah ini perlu kita minimalisir. Harus ada sanksi yang sangat tegas sehingga menjadi efek jerak agar ke depan kita dapat mempertahankan lembaga ini sehat sampai 1000 tahun lagi. Nah, kemudian yang berikut ada beberapa pertanyaan. Mengingat dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 sangat berdampak sampai di tingkatan anggota di kisaran 3 bulan terakhir. Hal ini sangat mempengaruhi keaktifan anggota dan eksistensi lembaga. Maka ingin kami tanyakan, apa terobosan manajemen kantor pusat dalam mengantisipasi kejadian luar biasa ini ketika lembaga kita ini dihadapkan pada persoalan yang seperti ini? Artinya, kita sudah punya imunitas secara lembaga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang bakal menyerang lembaga sehingga eksistensi lembaga tetap dipertahankan. Kemudian yang berikut, ada satu pertanyaan lagi. Kelihatan KSU, Koperasi Serba Usaha, 2 tahun terakhir mungkin belum melakukan RAT, kemudian kemungkinan besar juga kalau tidak dilakukan RAT, SAU tidak juga dibagikan. Karena itu kami ingin mempertanyakan, kapan ada agenda RAT khusus untuk KSU P2AF? Nah, kemudian satu harapan ke depan, jika hari ini terjadi pemilihan pengurus dan pengawas, harapan kami semoga ke depan harus melalui tahapan-tahapan yang baik agar nampak nilai demokrasi yang akan melahirkan pengurus pengawas yang berkompeten untuk menjaga kemajuan pintu air ini 1000 tahun ke depan sesuai dengan misi kita bersama. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan jika di 2021 nanti ada program-program baru dari pengurus dan pengawas yang terbentuk, hendaknya lebih bergairah dan berusaha untuk membawa pintu air ini maju dan lebih berkompetensi dan berdaya saing. Makanya itu saja yang baik. Terima kasih Pak, karena sudah tangkap. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Aurelius Sarenggilan dengan nomor bukunya 7824, masuk menjadi anggota 20 September 2008. Ya, kami sanggup bangga dengan adanya manajemen yang sudah dibangun di pintu air yang kami cintai ini. Salah satunya adalah cabang swalayan pintu air. Hanya sedikit beri masukan, kalau bisa swalayan pintu air harus bisa bersaing dengan Alfamart yang kian hari kian bertambah banyak untuk merek. Apalagi sudah dengar berita akan masuk di Mita. Kami hanya berharap kalau bisa swalayan pintu air menjadi supplier bagi kami usaha mikro kecil yang punya kios kecil dengan harga yang bersaing dengan agen-agen usaha yang lain agar kita bisa mendapat keuntungan bersama. Itu usul kami yang pertama. Yang kedua, saya mengusulkan juga di wilayah kita ini penduduk kita berpenghasilan dari pertanian, jadi dari bidang pertanian ini dan juga peternakan, sehingga kami mohon kalau bisa dari Kopi Pintu Air memberikan pendampingan atas kelompok-kelompok agar bisa meningkatkan pendapatan anggota yang dengan sendirinya menambah pendapatan di pintu air biar semakin maju dan jaya. Sekian saja penyampaian kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kedua penanya dari Flores Timur dan dari
dari cabang utama. Kita dari Flores Timur dulu, Pak Hieronymus Raga Aran. Beliau mengusulkan karena banyak anggota PASIP yang ada di cabang itu kendalanya adalah pendidikan. Saya malah melihat pendidikan yang kita jalankan sudah berapa tahun awal, untuk kita undang anggota untuk datang dididik, susahnya minta ampun. Kalau kita minta 2 hari, dia minta hanya setengah hari. Lalu kemudian dia ikut pendidikan, dia juga harus minta ada uang duduk. Bagaimana kita mau melakukan pendidikan padahal kita punya dana pendidikan yang kita pungut dari masing-masing anggota baru itu 5.000 per anggota. Dana pendidikan atau pendidikan kursus dasar. Dan ini kita selenggarakan juga susah. Dengan dana 5.000 ini kita undang anggota juga datang, dia hanya sekedar, kalau itu dipaksa dia sekedar, dan hasilnya juga tetap. Tetapi ini akan kita ingin. Saya lihat anggota PASIP ini bukan karena pendidikan sebenarnya. Ini hanya karena kesadaran untuk bergabung bersama. Kalau pendidikan susahnya kita memang kita sudah alami beberapa kali. Kita undang 100 orang, datang mungkin 40 orang. 40 orang ini pun seriusnya mungkin hanya beberapa orang. Jadi saran ini memang kita dari tahun ke tahun ini kita mau laksanakan juga sulit juga. Tetapi akan kita upayakan. Tapi kendalanya kita adalah dana pendidikan yang akan kita gunakan. Karena kita tidak bisa ambil uang untuk realisasi pinjaman digunakan untuk pendidikan. Kita harus punya dana yang sudah alokasi. Jadi kemudian yang berikut, metode perekrutan anggota. Kalau Bapak Hieronymus ini sampai dengan sodorkan metode, kita harus cari anggota baru. Kalau koperasi lain itu memang menyeleksi anggota itu harus orang baik, orang kaya, orang tahu malu. Pintu air tidak. Orang gila, orang lumpuh, orang buta kita kumpul. Bahkan setan di antara kita juga ada, kita kumpul dia jadi anggota. Kenapa? Untuk kita saling mengajarkan. Dalam kehidupan itu keteladanan. Mereka ini tidak mungkin lagi kita bawa mereka ke dunia pendidikan dengan formal pendidikan, tetapi dengan tutur kata kita. Apa yang kita omong A, buat juga A. Jangan sampai kita omong A, buat B. Dan dia akan tiru, dia bilang, oh padahal jadi anggota pintu air begini. Pinjam tidak bayar, jadi anggota tidak aktif. Ya saya kira ini juga menjadi tanda bahwa kita harus menjadi orang yang bisa memberikan kontribusi untuk, ya namanya anggota tiap bulan datang kita omong. Itu padahal begitu. Itu yang namanya pendidikan. Sehingga omongan orang ini dia akan refleksikan dirinya. Aduh, saya selama ini saya berdosa sekali ya. Sekarang saya mau bertobat sudah dosa yang saya buat, sehingga ke depan saya tidak mengulangi lagi. Tapi mana ada anggota kita bermental itu? Dan dengan maksud apa kita terima anggota tidak pakai metode? Siapa saja yang mau, kecuali umurnya lewat dari 76.
Jadi kalau orang 77 tahun tidak bisa lagi. Dulu kita terima sampai dengan 80 tahun bisa. Tetapi karena katanya usul anggota, ya kalau terima orang umurnya di atas 80 sampai 80 itu matinya lebih banyak. Ternyata tidak juga. Yang mati itu orang baru lahir juga mati. Jadi semua soal kematian itu bukan ukuran kita. Kita kembali ke kepercayaan kita, yang beri kita hidup juga Tuhan, yang kita mati juga Tuhan. Dia mati kita caranya macam-macam. Ada yang kena corona dia mati, tapi corona ini untuk di Flores tidak ada. Atau ada berapa orang yang mati kena corona? Tidak ada anggota kita seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk anggota kita. Tidak ada yang mati karena pandemi corona, wabah, tidak. Mati karena penyakit lain banyak sekali. Anggota kita mati tiap hari itu paling kurang 10 orang. Semua cabang, 52 cabang ini paling kurang 10 orang. Ada kalanya lebih dari 10 orang. Karena ada cabang yang 2 orang mati, ada cabang yang 3 orang mati. Tapi bukan corona. Jadi saya kira ini untuk kita tahu bersama. Persediaan kalender sesuai kebutuhan anggota. Kalau kalender ini kita harus buat dengan foto semua kegiatan, itu mana ada tempat untuk taruh tanggal-tanggal. Jadi saya kira ya Pak Hieronymus juga kita harus pahami. Kenapa? Omong itu gampang, tapi buatnya ini juga susah. Jadi nanti kami buat gambarnya banyak, lalu angka-angkanya kecil, anggota protes juga. Woi, ini pengurus bagaimana kamu? Jadi, tapi baiklah, ini untuk masukan untuk kita lihat. Koordinasi antara pengurus manajemen dan untuk anggota yang pinjam. Selama ini kita koordinasi. Kalau untuk kita tidak koordinasi, mana ada jalan selama ini. Hanya mungkin anggota yang belum diberi pinjaman itu mungkin karena dia pinjam yang lama masih ada. Lalu dia mau datang dengan posisi pasif, dia mau, itu banyak sekali. Posisi pasif pinjaman 5 juta tidak pernah bayar, datang dia minta dikasih 15-20 juta. Bagaimana mau diberi? Kecil saja itu tidak pernah bayar, aktif, mana mau dikasih besar? Karena hitungan anggota, ya hitungan. Dalam hitung semua orang bisa hitung, tapi dalam praktik tidak semua orang akan bisa. Kalau itu kita dagang apa saja, segampang yang kita hitung, kita tidak ada yang susah, semua kita pasti. Tapi kalau dagang itu memang sulit, maka hanya bisa orang-orang yang unggul. Itu saya kira ngomong soal hidup, soal bisnis, soal buat apa saja yang menghasilkan itu tidak semudah. Maka banyak orang yang tidak bisa usaha sehingga larinya ke makan gaji, baik di toko dan lain-lain. Jadi saya kira ini untuk kita ketahui. Komite anggota yang selewengkan uang harus ada sanksi. Memang kita ada sanksi, tapi sanksi ini tuh kita tidak gembar-gemborkan seluruh dunia. Dan ini juga menjadi bahaya buat kita. Tadi Bapak Deputi ingatkan kita, jangan sampai ada fraud ini kita bawa ke pihak hukum. Dan itu nanti akan sangat bahaya, dan itu kita tidak pernah buat ini. Dalam perjalanan 25 tahun ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan bisa, walaupun kata orang bijak, memang luka cepat, tapi sembuhnya butuh waktu. Maka kita akan itu, prosesnya itu.
kemanusiaan kita jalani, pendekatan itu yang kita buat selama ini. Kita belum pernah bawa baik anggota maupun karyawan ke ranah hukum. Kenapa? Dia punya dampaknya akan mengakibatkan itu lembaga ini akan menjadi lembaga yang mungkin akan dihindari oleh anggota sendiri. Jadi ini juga perlu dijaga, dan kami selama ini kami jaga seperti itu. Jadi kalau orang baru masuk dengan pikiran yang sederhana bahwa segampang yang disampaikan ini juga kami akan kaji dan kami akan terapkan, kami jalani. Bagaimana solusinya? Kita datangi baik siang maupun malam, kita akan lakukan ini. Sebelum PT kita ada KSU. Kalau itu perlu dijawab, memang kita punya KSU itu waktu karena memang kita kesulitan. Kalau KSU itu harus pengurusnya baru. Semua mulai dari pengurus, pengawas sampai dengan karyawan yang mengelola pun baru. Bukan ini yang pengurus dan pengawas yang ada. Kenapa? Dua lembaga ini beda. Koperasi simpan pinjam tidak boleh rangkap ke KSU. Sehingga KSU ini sebelum kita bubarkan, kita menjadikan dia PT sehingga menjadi anak perusahaan. Sehingga yang mengelola, menjaga, merawat itu pengurus, pengawas. Sehingga masih ada milik satu anggota, ya punya satu. Dan usaha tunggal kita adalah simpan pinjam. Kita mengalami kesulitan, saat rahatnya juga akan hadir banyak orang yang harus ikut rahat. Dan kemudian kalau sudah KSU, itu berarti kita harus wajib tiap bulan itu harus ada uang simpanan wajib. Padahal kita tidak ada simpanan wajib tiap bulan. Kita hanya satu kali kita simpan, dan itu hanya bisa untuk PT. Lain daripada itu tidak bisa. Jadi saya kira ini maka kita tidak ada pertemuan atau RAT di KSU. Lalu sekarang PT ini kan dia punya bagusnya apa? Yang ikut rapat itu hanya pemegang saham. Anggota itu diwakili oleh JM-nya. Sedangkan lainnya itu diwakili oleh pengurus, direktur, komisaris. Dan itu kita buat supaya bisa hemat sedemikian mungkin, sehingga tidak terjadi biaya-biaya tambahan. Seperti kita punya RAT ini. RAT ini kalau kita tatap muka semua kita datangkan, biayanya itu kurang lebih 2 miliar. Tetapi dengan adanya kita rapat online ini sangat membantu. Biayanya mungkin 1/4 dari itu. Jadi saya kira ini ada perbedaan. Dan kita juga memang harus hemat. Kalau kita tidak hemat, kita hanya biaya jalan-jalan dan lain-lain. Dan ini juga akan bagaimana kita pertanggungjawabkan kita punya kegiatan selama tahun buku. Lius Sareng Kelang. Pertanyaannya bagus sekali. Swalayan pintu air harus bersaing dengan Alfamart. Saya rasa ini teorinya begitu mudah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika swalayan ini belum ada, seluruh anggota itu tiap bulan menginginkan kita harus punya toko yang dikenal dengan toko serba ada atau serba. Tetapi begitu sedihnya ketika barang ini kita buat, kita bangun, kita buat jadi,
hampir dihitung dengan jari, kaki, dan tangan untuk anggota datang belanja. Padahal ini milik anggota. Jadi bagaimana swalayan ini berkembang? Karena anggota sendiri bilang ini terlalu mahal. Padahal setelah kita crossing ke yang lainnya, justru tidak mahal juga. Tapi herannya anggota sendiri gembar-gemborkan bahwa kita punya swalayan itu mahal, tapi tidak pernah belanja. Ini yang saya sendiri jadi tidak paham. Barang ini jadi karena memang kita punya aspirasi, katanya kita harus punya. Semua usaha kita miring di sana, kita datang ke sini baru kita jual, sehingga harga kita itu pasti miring dengan harga eceran di toko. Tetapi justru kita juga selama ini hidup dari supplier yang ada di kabupaten ini. Jadi harga kita itu tidak beda jauh dengan harga di toko, karena memang dari supplier. Orang pasti turun hanya 500 sampai 1000. Dan ini juga perlu kita semua tahu bahwa kalau untuk kita punya jejaring ini sudah ada di Sidoarjo, Surabaya. Kami sudah minta, sudah hampir mau 1 tahun, minta Surabaya tolong carikan channel-channel yang di Surabaya itu untuk kita menjadi mitra, menjadi sumber. Tapi juga belum dapatkan. Jadi kita malah menjadi susah. Bahkan kalau kita mau omong secara kelasnya mulai dari sekunder, inkogni, ini sebenarnya kita sudah punya network yang begitu luar biasa dasar. Kita gaungkan selama ini itu bisa, tetapi saya lihat semuanya masih belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Network ini penting sekali. Kita punya ini nanti tersebar, ada di Ambon, di Manado, di Kalimantan Timur Tengah, sampai dengan di Jakarta. Itu bisa kalau memang kita ini ingin supaya kita punya lembaga ini menjadi lembaga yang punya nama baik dan menjadi lembaga yang menjadi kekayaan bangsa ini. Miliknya adalah anggota. Itu baik, tapi selama ini kita belum alam. Jadi kalau tuh kita buat ini, jangan mimpi bahwa kita buat ini ada pesaing-pesaing kita senang. Tidak. Pesaing kita paling mereka akan cari supaya bagaimana kita bisa dijatuhkan. Padahal kita ini satu kumpul. Gerakan koperasi ini sebenarnya ada satu gerakan. Tetapi saya lihat berulang kali kita dalam pertemuan secara nasional, regional, selalu saja kita tidak pernah dapatkan satu paket untuk bagaimana kita mendapatkan ini bersinergi ini secara baik, sehat. Akibatnya kalau yang kuat dia bisa bertahan, yang lemah pasti dia akan tertinggal jauh dan banyak. Jadi saya kira ini untuk kita ketahui. Terima kasih. Dan waktu kita sudah mau jam 2 ya? Jam berapa? Ya, kita memang sedang mengupayakan mencari satu karyawan yang punya keahlian untuk mendampingi kelompok-kelompok. Karena kita tidak mungkin angkat salah satu pegawai atau pengurus, pengawas pergi dampingi. Bukan orangnya hanya teori, praktik dia tidak tahu. Kami mencarikan itu, dan itu akan kita memberikan gaji, lalu dia akan menjadi petugas untuk mendampingi. Dia di dalam pemerintahan seperti PPR, dan itu juga perlu, karena itu nanti kita dampingi mereka yang namanya ini petani-petani. Mereka punya hasilnya kan belum tentu mereka kasih gaji sama petugas kita. Jadi hasil mereka akan panen, tapi mereka tidak beri gaji, lembaga yang beri. Dan ini juga perlu kita hitung. Kita jangan ngomong teori juga. Kita harus tahu bahwa pendampingan ini kan butuh transport, butuh makan, dan ini juga tidak gampang. Memang selama ini kita memberikan
kredit kepada petani untuk membuka sektor real. Tetapi kalau tuh dia punya usaha itu sukses, dia bayar dengan baik. Tapi kalau dia punya usaha gagal, dia akan bilang usahanya gagal. Bagaimana saya mau bayar? Jadi akhirnya terjadi kredit macet lagi. Jadi serba salah kita ini. Tidak beri salah, beri pun salah. Jadi itu untuk kita tahu. Jadi Bapak Ibu anggota yang bisa mengikuti acara kita hari ini, semoga jangan lihat semuanya itu dari kacamata gampang-gampang, tapi dalam pelaksanaan begitu sulit dan butuh waktu. Saya kira ini saja. Saya serahkan kepada. Kita istirahat makan dulu, diberikan waktu 45 menit untuk istirahat makan. Revolusi mental harus dimulai dari Covid itu aja. Cakup pintar Asia, bisa dan pasti bisa. Dari tempat ini saya kembali mengundang peserta rapat untuk kembali menempati kursi yang telah tersedia di ruangan ini. Dan teman-teman peserta rapat yang ada di cabang-cabang, mari kita kembali lanjutkan kegiatan kita. Sisa satu penanya lagi dari cabang Bejawa mewakili Flores Barat 2. Setelah penanya terakhir, kita lanjutkan dengan acara pleno ketiga, pengesahan dan dilanjutkan dengan pemilihan pengurus serta pelantikan pengurus pengawas terpilih. Untuk tidak memperpanjang kata, kesempatan selanjutnya saya berikan kembali kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan acara rapat ini sampai selesai. Dicabut, kita lanjutkan acara kita. Kita masih punya satu sesi, yaitu sesi ketiga, pertanyaan dari area Flores Barat 2 bertempat di cabang Bejawa. Kami persilakan dari Bejawa, kami beri waktu 5 menit untuk melakukan pertanyaan. Silakan. Selamat siang. Singkat padat jelas Bapak. Pertama puji Tuhan, hari ini kita bisa menyelenggarakan karena itu satu bukti bahwa pengurus pengawas bertanggung jawab pada anggota walaupun dalam suasana pandemi sekarang ini. Untuk Bapak Ketua dan seluruh pengurus ketahui dari Flores Barat 2 menyampaikan pertama setelah melihat laporan nama Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan dulu, nama saya Tommy Solaroja, nomor anggota 34.683. Roja. Lanjut Bapak. Solaroja. Baik Bapak, lanjut Bapak. Saya setelah mempelajari dari materi laporan pengurus, ada beberapa apa yang boleh kami beri masukan. Pertama, tentang hari ini ada pemilihan pengurus baru. Kami menyarankan sebaiknya pengurus yang sekarang ini dipertahankan untuk mengelola koperasi pintu air yang lebih besar. Yang kedua, kami melihat bahwa ada skor yang 70% bagi pengurus dan juga pengawas ada menilai bahwa tidak ada yang namanya hasil pemeriksaan di bawah 50%, bahkan ada BTP-nya. Karena itu kita berharap bahwa pengurus tetap pengawas untuk sekarang ini dipertahankan. Yang berikut, coba kita lihat tentang AD bahwa hari ini juga akan diamandemen. Kami menyarankan agar amandemen pasal-pasal yang sudah tidak ada kesesuaian lagi, yang tidak relevan. Kalau ada yang masih relevan, juga itu harus tetap dipertahankan. Lebih banyak usul Bapak, karena memang berbagai
berbagai pertanyaan sekarang kami tangkap tadi, banyak yang sudah tanya dan sudah dijelaskan. Lalu di samping itu kami menyarankan kalau masih memungkinkan bisa dibangun yang namanya toko serba adat di wilayah-wilayah cabang yang sudah menyediakan tanahnya. Contoh di Bejawa, tanah spesial. Kantor cabang di Matuloko, tanah juga sudah disiapkan. Satu hal yang menarik bagi kita semua, bahwa laporan baik pengurus maupun pengawas adalah tingkat kemandekan. Yang namanya tunggakan yang di tangan anggota. Ada yang namanya itu tunggakan besar, kecil, dan seterusnya. Maka kita usulkan apa boleh pemerintah dengan pintu air ini mensinergikan sehingga ada regulasi yang mengatur agar tidak ada pesta pora sampai di tingkat masyarakat. Itu hal yang berhubungan dengan tunggakan atau kredit macet yang sekarang meningkat. Itu relevansinya ada di situ. Kalau memang ada regulasi, saya yakin bahwa masyarakat akan menggunakan uangnya sesuai tepat sasaran. Baik, Bapak, selesai, Bapak. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih banyak. Selamat siang buat semuanya. Mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa mengikuti jawaban saya. Pertama, kita sampaikan terima kasih untuk Bapak Dominikus Sola Roja. Tetap tangan dulu buat Bapak Dominikus Sola Roja. Beliau mempunyai beberapa catatan. Pertama adalah pengurus dan pengawas lama tetap dipertahankan. Dan ini memang nanti sebentar ada pemilihan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Domi ini bisa menjadi referensi untuk cabang-cabang lain yang ada di seantero Indonesia ini, ikut apa yang disarankan oleh Bapak Domi Sularojaya. 90%. Yang kedua, 90. Amandemen anggaran dasar dan rumah tangga, beliau sarankan agar kita amandemen pasal-pasal yang tidak sesuai lagi. Kalau pasal-pasal yang masih sesuai itu dipertahankan, dan itu maksudnya amandemen itu adalah demikian. Bukan pasal yang sudah ada yang baik juga kita amandemen. Kita mau cari penyakit sebenarnya. Jadi terima kasih Bapak Domi atas saran. Lalu pembangunan toko serba ada atau swalayan itu di cabang-cabang besar seperti Bejawa itu memang kita sementara punya rencana demikian. Cuma pertama kita harus siapkan dia punya SDM-nya, karyawan yang harus terlatih, karena ini menyangkut bisnis barang yang diubah jadi uang. Dan ini jangan sampai barang ini hilang lalu kemudian ditanya ini dimakan tikus, sedangkan uangnya tidak ada. Dan ini perlu kita persiapkan untuk beberapa cabang yang besar di seantero Indonesia ini, termasuk Bejawa. Memang kita sudah setting, tetapi kita juga butuh persiapan tenaga dulu. Kalau uang kita bisa dapatkan, kalau itu dari saham anggota pura, kita bisa mengajukan pinjaman ke bank, dan ini harus kita pertimbangkan agar ini usaha ini bisa menghasilkan SAU. Jangan sampai usaha ini bertahun-tahun lama-lama tidak pernah SAU, lalu kemudian menjadi rusak atau macet. Jadi terima kasih Bapak Domi.
kita harus bersinergi dengan pemerintah dan koperasi untuk menghindari kredit macet. Dan ini untuk kita punya gerakan ini sebenarnya ya kita sudah lama dengan pemerintah desa dalam hal ini. Tetapi kemudian tentu mempunyai dampak yang kurang bagus karena banyak ini pemerintah desa menyampaikan begini, sebelum kamu pinjam kamu tidak beritahu kita, sekarang rusak dulu baru datang beritahu. Dan ini juga kita melalui proses pendekatan dari waktu ke waktu. Memang ada 1-2 desa lurah yang sudah mengambil ini sinergi ini untuk kita selamatkan masyarakat. Karena memang kita ini kan punya tugas yang satu dan sama, adalah semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita dalam hal ini kesejahteraan anggota, pemerintah pun mereka banting tulang susah payah siang malam hanya untuk kesejahteraan. Lalu kemudian tadi Bapak Domi usulkan kalau boleh buat aturan atau regulasi yang mengikat kepada masyarakat untuk tidak berpesta pora. Tapi kita lagi-lagi ngomong tentang pesta pora, ini warisan leluhur juga. Jadi ini betapa sulitnya kita. Kita sudah lihat upaya pemerintah, gereja sudah dengan segala macam upaya, tetapi tidak bisa sampai hari ini. Tetapi ke depan kita tidak bosan juga, tetapi ini kita dari waktu ke waktu. Ini membutuhkan kesadaran tiap-tiap orang. Jadi bukan soal aturan. Kalau orang ini ekonomi dalam malam, kenapa buat pesta pora? Ini logikanya kan begitu. Sudah tahu bahwa pesta ini bisa jadi hanya karena dia utang. Nah lalu kemudian dia tahu utang ini juga dia mau buat supaya gengsinya menjadi naik, padahal ini merendahkan dia. Ini sebenarnya pesta itu merendahkan orangnya, tapi justru orang merasa bahwa dengan pesta dia punya martabatnya, gengsinya, wakannya lebih tinggi. Jadi ini juga perlu kita pahami. Ekonomi pemberdayaan itu termasuk juga ini. Kita juga ngomong sampai dengan kita ada kursi, tetapi kalau ada yang pesta sambut baru, kita tidak beri pinjam, tidak bisa. Tetapi orang tetap mencari di tempat lain yang diberi, yang bisa mereka sewa. Jadi semuanya nanti kita buat itu tidak ada gunanya. Kenapa? Dari orangnya, bukan dari kita punya aturan, tidak. Jadi saya kira itu saja Bapak Domi. Terima kasih masukan sehingga ini menjadi diskusi kita semua. Jadi bukan hanya soal di Bejawa, tapi soal pintu air yang ada di cabang-cabang yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira begitu sama Bapak Domi ya. Baik, kita lanjut ke acara yang berikut, sidang pleno kedua, pengesahan. Kita telah mendengar dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta dialog tadi. Saya mau tanya kepada kita sekalian yang hadir di sini dan juga yang di cabang-cabang, apakah laporan pengurus dan pengawas ini kita terima?